Mana dites dulu suaranya, nggak ada. Mikrofon headsetnya kurang dekat mungkin. Coba tanya. Ada sekarang. Nah, sekarang udah ada nih. Ada enggak? Oke, ulangi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wadin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah yang Maha Ghafur, yang senantiasa kita selalu bersyukur dan tidak boleh kufur. Salawat serta salam senantiasa tercurah limpahkan kepada baginda alam yakni Habibana wa Nabiyana Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Tidak lupa kepada para sahabatnya, tabi'i wa tabi'atnya, hingga kita selaku umatnya ila yaumil qiyamah. Amin. Yang saya hormati founder RBK, ruang bincang kita, Kang Faul. Dan yang saya hormati teman-teman semua yang hadir. Terima kasih dan nyusul juga teman-teman yang belum hadir. Tinggal join di sini. Saya mau bertanya dulu. Kan di situ Tuhan mengujimu dengan cinta. Pasti orang melihat covernya bahwa ini menceritakan atau berisi tentang bagaimana Tuhan menguji dengan cinta atau cinta kepada kekasih dan sebagainya. Padahal buku ini tuh bagus banget buat motivasi. Bahkan aku menyebutnya buku ini adalah sebagai pengobatan bagi psikologis atau mental seseorang. Yakni di mana Tuhan mengujimu dengan cinta, Tuhan mengujimu dengan bahagia itu di mana Allah itu menguji kita tidak hanya dengan kesedihan, tidak hanya dengan kebimbangan, kegelisahan, bahkan Allah pun menguji kita dengan yang namanya cinta dan kebahagiaan, di mana manusia selalu lupa akan yang namanya kebahagiaan atau diberikan cinta oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di buku ini juga si penulis menceritakan bahwa kesedihan yang kita alami itu adalah sebagai penghapus dosa-dosa kita, sebagai penghapus kesalahan-kesalahan kita yang memang Allah memberikan, Tuhan memberikan suatu ujian itu dengan kesedihan tersebut. Bahkan manusia bahkan kita sampai sombong diri. Nah, di sini kenapa penulis menceritakan bahwa Tuhan mengujimu dengan cinta? Banyak yang berpikir cover ini adalah ya para pemuda atau para remaja yang emang lagi diuji dengan cinta, padahal enggak. Bahkan penulis di sini sangat memotivasi sekali karena tidak hanya itu, penulis juga menceritakan bahwa buku ini tuh sangat motivasi banget buat yang emang misalnya seperti ini. Kita tidak mau dijudge oleh orang lain, bahkan orang lain tidak mau dijudge oleh kita, tapi kita tidak menyadari bahwa kita sendiri juga tidak menyadari bahwa kita selalu menjudge Tuhan kita sendiri. Seperti ini. Tuhan tidak adil ya dengan kehidupan ini. Kok mereka hidupnya seperti ini? Kok mereka hidupnya seperti ini? Padahal kita tidak pernah melihat bahwa ada yang lebih bersyukur atas kehidupan kita. Jadi kita mudah menjudge orang lain atau orang lain mudah menjudge kita, tapi kita sendiri juga tidak menyadari bahwa kita juga sering, bahkan hampir sering menjudge Tuhan kita sendiri bahwa Allah itu tidak adil, Tuhan itu tidak adil, Tuhan tidak bijaksana. Padahal di sini penulis sudah menceritakan bahwa mencantumkan buku di sini bahwa dengan kebahagiaan orang lain atau disebut kalau anak zaman sekarang itu insecure. Aku insecure nih, kok dia kayak gini? Aku insecure nih, kok dia kayak gini? Padahal di penulis di sini jangan iri dengan kegelisahan dan sebagainya,
dengan cinta dan sebagainya itu sudah porsinya masing-masing orang lain. Terus yang kita miliki sekarang adalah sebuah titipan bahwa kita punya ini, bahkan itu membuat kita untuk tidak sombong, karena semua yang kita miliki itu adalah sebuah titipan. Jadi apa yang kita pikirkan, apa yang kita prasangkakan kepada Tuhan, ya itulah yang akan terjadi. Dan bahkan jangan kamu sendiri, bahkan kan tadi bilang ya bahwa selalu menjudge orang lain, bahkan orang lain selalu menjudge kita. Tapi kita tidak pernah menyadari bahwa kita juga hampir setiap saat, setiap detik kita menjudge Tuhan kita sendiri, bahwa Allah tuh nggak adil, Tuhan tuh nggak adil. Kenapa sih aku hidupnya gini? Kenapa sih aku nggak setampan dia, aku nggak secantik dia, aku nggak sesukses dia. Padahal semua itu sudah Tuhan takar dengan jatahnya masing-masing. Bahwa kita tidak boleh menjudge Tuhan. Tuh. Terus saat kita disakiti atau saat kita dizolimi, atau kadang saat kita misalnya hidup yang bilang hidup ini adalah war, yang bilang hidup ini adalah panggung, berlomba-lomba dalam atau melakukan atau atau melakukan pencapaian untuk dirinya sendiri, karena sampai saat pun belum terputus dari nyawa kita sendiri, kita terus melakukan kita untuk intinya gitu. Kedengeran nggak ini Kang Paul? Kang Paul, kedengaran nggak aku ini bicara? Kedengaran. Oke. Kedengaran, Amanda. Halo. Suaranya putus nih. Kedengaran. Kedengaran nggak? Cek. Aman, kedengaran kok. Oke, sip. Oke, aku mau bertanya dulu deh sama yang hadir di sini, sama Kang Paul dulu. Menurut Kang Paul nih ya, Tuhan ketika melihat pertama kali covernya Tuhan mengujinya, cover itu di isi buku itu. Nah, gimana tadi suaranya putus-putus? Aku mau bertanya dulu sama yang kali dulu. Apa yang dibayangkan, yang pertama kali dipikirkan ketika melihat cover buku yang berjudul Tuhan Mengujimu Dengan Cinta ini, gitu Kang? Oke, ini sebenarnya saya ini baru sembuh sakit 2 hari yang lalu kemarin. Oke. Dan jujur belum pernah baca juga buku ini, tapi sepertinya kalau kita kaji lebih dalam lagi, buku ini sangat menarik karena kalau kata Tom Reiki mah ini cocok buat teman-teman yang bucin atau teman-teman yang suka cinta. Ya walaupun saya sendiri belum baca ya buku ini, tapi kayaknya menarik lah untuk dikaji. Nah, yang ingin saya tanyakan di sini mungkin pemateri dulu ya. Saya jadi balik nanya nih, kenapa sih Amanda ngambil Ya, ini untuk didiskusikan itu?
seberapa penting buku ini untuk didiskusikan ke teman-teman gitu. Itu dulu Oke. Siap. Dan kenapa buku ini begitu penting untuk teman-teman baca? Karena saya kan belum baca nih, jadi belum tahu apa-apa. Jadi ingin tahu dulu dari Amanda gitu. Gitu. Oke. Gini. Oke, terima kasih Kang Paul. Jadi gini ya. Tadi bahkan Kang Paul bilang atau Kang Regi bilang ini tuh bukunya untuk para pemucin. Pasti aku udah kepikiran pasti buat para pemucin. Padahal buku ini tuh bukan untuk para pembucin atau dan sebagainya. Bahkan yang minjem juga ini kayaknya buat anak-anak yang lagi bucin nih. Ini kayaknya kayak remaja atau pasangan yang lagi bucin nih. Enggak. No. Sebenarnya ini lebih menitik beratkan yang namanya bagaimana Tuhan menguji kita dengan kebahagiaan atau cinta yang bahkan membuat kita sendiri itu kadang lupa. Bahkan kan udah nggak jarang kan, udah nggak aneh gitu kalau Tuhan menguji kita dengan kesedihan. Pasti kita bakal ingat sama Tuhan. Nah, bahkan buku di sini itu membuat kita, kalau aku pribadi, buku ini tuh kayak pengobatan diri sendiri bahwa kalau misalnya atau kalau zaman sekarang disebutnya anak sekarang tuh insecure, nggak percaya diri. Nah, pengobatan psikologis itu adalah buku ini. Bahkan orang-orang yang mau membaca buku psikologi, ya yang dasar-dasarnya adalah buku ini gitu. Karena di sini dijelaskan bahwa semua mempunyai jatah masing-masing. Semua sudah ditakar semuanya oleh Tuhan. Bahkan ada yang bilang, aku insecure nih, aku insecure. Loh, kok insecure? Ya nih, kenapa sih mereka hidupnya kayak gini? Kenapa mereka cantik? Kenapa bisa sukses? Kenapa mereka bisa tampan? Kenapa mereka kok hidupnya enak banget? Padahal itu sebagian kecil dari media sosial bahkan. Nah, jadi buku ini tuh bahkan menitik beratkan yang namanya yang membuat orang kadang lupa sama siapa yang diberinya. Bahkan buat apa sih kita menyombongkan diri? Bahkan kan ini semua hanya titipan. Oke, di situ ya. Terus kalau setiap orang punya kelemahan masing-masing, setiap orang punya kelebihan masing-masing. Di buku ini jadi dijelaskan bahwa setiap orang punya kelemahan masing-masing, punya kelebihan masing-masing. Jadi ngapain kita harus insecure gitu. Tapi ya namanya juga manusia ya. Kadang melihat seseorang bahwa di media sosialnya mereka lebih daripada kehidupan yang dilihat dari kenyataannya gitu. Oke. Di sini juga ada if something went wrong, don't be sad. It's just God's way to forgive your sins. Di mana Tuhan memberikan kesedihan itu semata-mata hanya untuk menghapus dosa-dosa kita. Dan putus asa dapat membunuhmu. Jadi kalau misalnya kita, udah deh kayaknya aku nggak sampai sini doang gitu. Udah deh kayaknya pencapaiannya sampai sini doang. Bahkan sampai putus asa atau menyerah. Dan itu adalah dapat membuat kehidupan kita tuh putus aja sampai situ. Tidak ada pencapaian lagi gitu. Bahkan kalau anak-anak atau sahabat-sahabat PMI suka bilang, teruslah mendidik diri. Oke. Berarti buku Bahkan ini, di sini juga, Amanda, ya gimana Kang Paul? berarti buku ini lebih tepatnya untuk orang-orang yang tidak bersyukur itu atau kurang bersyukur, terus buat orang-orang yang Insecure. percaya diri, insecure salah satunya. Oke. Padahal Ya. kan mereka punya kelebihannya masing-masing. Kalau toh teman-teman nggak cantik atau teman-teman nggak ganteng, tapi kan mungkin di luar sana dia punya keahlian lain dan itu patut disyukuri menurut saya. Nah, Mungkin betul. ini untuk orang-orang yang seperti itu ya. Ya lanjut. Bahkan di buku ini juga ada nih, ada di tulisannya. Selama kau masih hidup, bersikaplah seperti orang hidup. Jangan terus-terus menerus bersedih, jangan putus asa, jangan sampai punya pikiran untuk bunuh diri. Nikmat terbesar di kehidupan kita kan adalah masih bisa bernafas. Walaupun kita berapa ribu kali melakukan kesalahan, tapi Tuhan selalu memberikan kita nafas. Karena nafas adalah sangat berarti. Karena banyak sekali orang-orang di rumah sakit dan sebagainya yang nafas pun harus bayar gitu. Dan di sini buku ini juga sangat fine in apa ya?
Buku ini udah lama banget ya, Kang Paul. Aku belinya tahun 2015. Gak dibuka lagi, cuman aku tahu inti-intinya gitu. Dan kayak gitu inti-intinya. Terus buku ini pun sangat, sangat nyambung dengan buku yang Aku Bisa Bahagia. Aku punya satu lagi bukunya yang warna hitam, Aku Bisa Bahagia. Dan sama, buku ini adalah sangat motivasi. Selain diuji dengan kesulitan dan kesedihan juga, kita juga akan diuji dengan cinta dan kebahagiaan. Justru kadang jika diuji dengan dua hal itu, kita kadang suka nggak siap. Karena pada saat itu kita senang dan bahagia, dan hati kita lemah. Bahkan dia merasa sombong dan melupakan Tuhan itu sendiri, gitu, yang memberikan diri itu. Merupakan rangkuman dari inspirasi motivasi-motivasi dari beberapa dari beberapa inspirasi gitu. Dan buku ini juga sangat bagus banget. Bahkan di sini, jika kau tertawa, dunia ikut tertawa bersamamu. Jika kau menangis sendirian. Karena kan eh, apa ya? Apa yang di pikiran kita itu akan menjadi apa yang menjadi tindakan kita. Bahkan ada apa yang menjadi pikiran kita akan menjadi tindakan kita. Misalnya kita berprasangka bahwa kita akan gini, yaitu tindakan kamu yang dilakukan kamu gitu. Tapi tapi kalau kita berpikir positif, tuh, mohon maaf ada sedikit gangguan. Mungkin seperti itu Kang Paul. Mungkin ada yang mau bertanya dari Lutfi, teman dari Lakmut, IPPN, Ibnu. Makasih udah hadir. Ada yang mau bertanya misalnya, atau Kang Paul, ada berapa orang sih ini? Ya, buat sahabat-sahabat, teman-teman yang udah gabung, selamat datang saya ucapkan di diskusi kali ini. Dan buat sahabat-sahabat yang nyimak diskusi ini dari awal, barangkali ada yang ingin disampaikan atau ingin memberi pendapat, barangkali ingin bertanya, silahkan hidupkan speakernya, lalu ngomong. Atau misalnya malu nih, mau hidupin speakernya, ya bisa di chat tuh, di chat room tuh. Ya, bisa, boleh. Sama-sama sharing aja deh ini mah. Iya, kita sama-sama belajar aja di sini, jadi nggak ada yang Ya, nggak ada yang saling bisa, pokoknya sama-sama nggak bisa aja. Ya, kita semua belajar di sini, jadi nggak usah malu-malu mau bertanya, mau ngasih pendapat, mah enggak gitu. Jangan dilihat dari pesertanya sedikit, tapi seberapa niatnya kita untuk belajar. Nggak usah lihat peserta yang banyak, tapi kalau pesertanya sedikit mau belajar itu udah keren menurut saya. Ya teman-teman, ada yang mau ngasih pendapat atau bertanya? Ya, ada yang mau bertanya boleh. Itu dari sahabat Fahmi tuh, Fahmi kasih pendapat dong, diam-diam aja. Itu sih yang itu tadi sih. aja weh. Tadi kan kalau kita berpikir positif, maka ibaratkan semesta akan mendukung dan membawa timbal balik positif terhadap kita. Nah, cara konsisten buat berpikir positif itu tuh gimana gitu? Kan suka ada berprasangka buruk, kayak gitu. Oke. Kalau menurut aku ya, terus yang aku baca di buku ini, konsisten terhadap pikiran positif ya, pertama dari cara lingkungan itu sendiri yang membentuk pribadi seseorang itu sendiri. Kedua, dari cara dia berteman dengan siapa. Kalau misalnya dia berteman dengan seseorang yang emang tidak mendidik diri, atau misalnya kamu kayak gini, kamu kayak gini. Jadi orangnya yang tidak optimis, selalu pesimis dan selalu mengeluh. Dan menurut aku lingkungan, teman itu sangat berpengaruh. Tadi kan ada yang menanya bahwa kalau konsisten terhadap pemikiran yang positif, sebenarnya gini, menurut Mbak Analisa yang di Yogyakarta itu, dia adalah seorang ini diulangi. Mbak Analisa yang lulusan UGM, beliau adalah psikolog klinis.
porsi. Kalau positif terus juga nggak boleh, nggak baik. Negatif terus juga nggak boleh, nggak baik. Jadi harus porsi. Ada waktunya negatif, ada waktunya positif. Dimana kalau positif, misalnya konsisten terhadap pemikiran positif, satu, kita bergaul dengan siapa. Kita mau minta saran atau solusi dengan siapa, mereka akan memberikan aura positif atau negatif. Yang membuat pendoktrinan kepada pemikiran kita. Bahkan kan kalau misalnya kita ngasih solusi atau saran, bahwa seseorang itu kadang mendoktrin kita atau memberikan solusi bahwa pikiran kita tuh harus masuk, positifnya tuh kayak gini. Nah, kayak gitu. Jadi berteman dengan siapa? Kedua, kita lingkungannya di mana? Ya kalau lingkungannya auranya banyaknya teman-teman negatif atau emang pesimis dan mengeluh, itu juga bisa menjadi pemicu pemikiran kita. Stigma-stigma yang nggak baik juga bisa muncul dari diri kita sendiri. Itu sih. Bahkan kalau aku sendiri ya disangkut pautin bahwa iya kan kalau kita hanya penumpang. Kita kan hanya penumpang, Tuhan pilotnya. Loh, kenapa kita sampai bisa nggak positif seperti itu gitu kepada Tuhan? Bahwa kan kita udah tahu jalur takdir kita, bahwa kehidupan kita tuh sudah dilangkahi oleh Tuhan sendiri. Seperti itu sih. Fahmi tadi kadar sini. Ayo, siapa yang mau ngasih pendapat atau yang mau bertanya lagi? Itu sih menurut aku. Soalnya aku lebih menjawabnya lebih ke pengalaman gitu. Kalau pengalaman aku gitu, lihat lingkungan dan teman kita. Kalau misalnya teman kita yang beraura negatif lebih banyak, lebih baik berteman boleh. Cuman ya agak berjarak. Tapi kalau misalnya teman-teman yang beraura positif, ya kenapa enggak kita bergaul gitu. Dan lingkungan juga sangat memicu bagaimana orang tersebut mendidik diri gitu sih. Boleh yang lainnya mau berpendapat atau mau bertanya boleh. Neng Ira dari PPNU. Hadir teh, maaf tadi ada tamu dulu. Iya, gak apa-apa sok. Yang mau Neng Ira PPNU. Mau izin bertanya, ini gitu. solusi untuk apa ya? Agar kita nggak terlalu insecure gitu kan. Ada teman Ira nih yang ya kok aku lebih rendah gitu dari orang lain, aku lebih nggak sukses atau aku nggak lebih pintar gitu, gimana? Nah, caranya agar gimana ya, agar terus bersyukur dan tidak merasa insecure, solusinya gimana gitu? Oke. Kayak gini ya. Kita bareng-bareng ya ini. Kalau ada yang salah juga boleh ditambahin atau boleh dibenarkan. Banyak banget yang kayak gini yang nanya ke aku, Kang Paul, atau misalnya di IG juga ya aku suka bermain tanya-tanya kayak gitu, ada di IG kayak gitu. Nah, menurut aku, kita tuh, kalau menurut aku nih ya, bersyukur itu adalah apa yang kita punya saat ini. Sebenarnya kita selalu melihat itu adalah media sosial. Padahal media sosial adalah kehidupan yang paling sebagian kecil bisa 20%-an atau 20% dari kehidupan nyata. Kita tinggal tahu mereka-mereka bagaimana tuntutan, beban, dan sebagainya. Kita itu harus lebih melihat ke bawah. Oh iya ya, orang lain kalau hidup di kita pasti bersyukur banget. Oh iya ya, kita tuh bisa kayak gini. Orang lain belum tentu bisa, karena di buku itu tadi udah jelaskan bahwa Tuhan memberikan jatah masing-masing, baik kebahagiaan, kesedihan, terus cinta dan sebagainya itu sudah dijatuh oleh Tuhan itu sendiri. Kalau menurut aku, kita harus ubah mindset kita. Karena ketika kita mau bertindak, pasti mindset itu yang dahulu muncul. Misalnya kayak gini, aku nggak akan sukses deh. Itu pikiran kita kan. Aku nggak akan sukses deh. Iya, kayaknya aku nggak akan sukses. Itu tuh baru dipikirin, belum ditindakin. Maka tindakan kita udah dipikirin, mindset kita udah dipikirin gini. Aku nggak akan sukses deh kayaknya. Itu tuh belum kita ngelakuin. Dan sesudah kita mindset itu, kita lakuin. Bahkan ketika itu juga, misalnya gini.
aku nggak cantik kayak dia, aku nggak bisa sukses dia karena aku nggak bisa kayak gini kayak gitu. Kok aku nggak bisa gitu ya, kok aku bisa, dan iya. Banyak alasan yang membuat kita itu malah tambah mengeluh, nggak tanpa membuat kita untuk lebih bekerja keras dengan sesuai atau pencapaian kita sendiri gitu sih kata aku. Kamu hebat versi kamu, kamu pintar versi kamu, dan kamu cantik versi kamu sukses versi kamu. Nggak semua orang tuh emang jalannya beda-beda, sudah digaris takdirkan oleh Tuhan. Jadi menurut aku sih kalau perihal insecure kita lebih sering lihat ke bawah gitu, jangan lihat ke atas, karena kalau lihat ke atas nanti ujung-ujungnya kita jatuh juga gitu. Bahkan kalau ada yang nggak kuat bisa jadi gila kan, kalau sih pepatah seperti itu. Jadi menurut aku sih kamu cantik versi kamu sukses versi kamu hebat versi kamu bisa mencapai pencapaian itu versi kamu. Jadi lihat itu versi kamu, karena Tuhan menciptakan hambanya, Tuhan menciptakan makhluknya atau manusia masing-masing itu dengan versinya masing-masing. Seperti itu sih Teh kalau kata aku. Ya, makasih Teh Manda. Di depan dong. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya, kenalin aku Lala. Cuma nama Zoom-nya Isyana. Oh. Ini siapa ya? Asa nggak asing deh ini suaranya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini kita lagi dengerin yang banyak kan. Wih. Hai. Iya Teh, kita dari tadi. Bentar. Perkenalan dulu dong, aku siapa? Itu siapa? Teh Isyana. Enggak ah. Dong kenalan dong. Mau ngasih pertanyaan atau ngasih pendapat juga gak apa-apa. Ya kenal aja Teh. Aku dari mahasiswa UIN Bandung. Oh, UIN Bandung. Tadi dapat ini posternya Kang Rika Imako. Dikasih aku ini acaranya. Oh. Ya. Salam buat Kak. Oh, iya. Malu ya nggak? Oh iya siap. Sehat-sehat semuanya juga ya. Ya. Mau ngasih pendapat nggak Teh Isyana? Atau mau bertanya mungkin barangkali. Tadi telat sih datangnya jadi kurang itu. Oh gitu. Kurang tahu. Ya ini apa? Direkam nanti bisa di setel ulang ya. Kita akan upload di YouTube RPK. Nah, setelah ini teman-teman yang nantinya ketinggalan nonton bisa nonton ulang di channel kita RPK TV. Dan buat teman-teman yang belum subscribe, like nanti di subscribe juga ya untuk channel kita ini. Nanti bakal banyak cara diskusi di situ. Kita juga baru buat channel YouTube tapi gak apa-apa, karena memulai itu lebih baik daripada tidak memulai sama sekali. Ya buat teman-teman yang lain, ini sahabat kopi masih belum terhubung ya. Mungkin dari Amandanya mau cerita apa lagi gitu. Apa ya? Ya sih kata aku ya, kalau misalnya ada mahasiswa psikologi atau misalnya ada yang kalau misalnya mahasiswa psikologi yang baru kayak aku semesternya, atau boleh juga yang udah semester akhir atau 7 atau 8, boleh baca buku itu, karena kata aku buku itu sangat buat pengobatan psikologis sih, mental, pikiran. Bahwa kita tuh sebenarnya tuh hanya digulung tikar oleh pemikiran kita sendiri sih sebenarnya. Jadi diperibet sama pikiran kita sendiri gitu ya. Jadi sebenarnya pemikiran kita itu baik, cuman ya kadang pemikiran kita yang membuat kita jadi bertindak lebih tidak baik, bukan tidak baik, lebih ke negatif, kayak insecure, kayak negatif, gak percaya diri, pede dan sebagainya. Pede lah, jadi versi kamu sendiri. Mau orang lain mau ngomong apa terserah, kan hidup kita nggak buat bukan buat dilihat untuk orang lain, dinilai orang lain, enggak. Jadi diri sendiri aja gitu, versi kita sendiri aja. Mau orang lain mau pro atau kontra ya itu udah biasa, namanya juga hidup kan.
semuanya pro kontra pasti udah biasa kita tanggapi sesuai kemampuan dan versi kita masing-masing. Seperti itu sih kata aku. Karena kalau misalnya kita terus-terusan insecure atau terusan kita nggak pede, mau sampai kapan? Orang udah sampai Jakarta, kita masih di Bandung. Orang udah di luar negeri, kita masih di Indonesia. Karena kita terus menggulung tikar, oh aku nggak pede nih, aku kayak gini. Padahal kalau nggak pede, kenapa bicara terus gitu? Kenapa nggak dicoba gitu? Kan nggak ada salahnya untuk mencoba. Itu sih kata aku. Mungkin ada teman-teman lagi yang mau berpendapat atau mau menambahkan atau mau bertanya boleh. Buat Amanda closing statement aja. Oke, closing statement ya. Boleh. Kesimpulannya, yang habis kesimpulan dari buku ini, kita tetap semangat, tetap terus mendidik diri, tetap gak boleh bosan, jadi versi diri kita sendiri aja, dan baik kebahagiaan atau kesedihan atau diuji dengan cinta itu semuanya sudah ditakar atau menjadi jatahnya masing-masing dari Tuhan kita. Jadi menurut aku tetap berpositif walaupun apapun masalahnya. Kita tidak boleh fokus terhadap masalahnya, tapi kita harus fokus sama solusinya. Kita harus menjadi diri kita sendiri, hebat diri kita sendiri, dan kita juga bisa seperti orang-orang bakal sukses menjadi diri kita sendiri. Seperti itu sih, Kang. Mudah-mudahan buku ini bermanfaat buat ya semua. Kalau misalnya ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Karena ini sharing ya. Segitu dulu aja. Semoga bermanfaat. Terima kasih ya sahabat-sahabat, teman-teman semuanya. Kang Paul yang sudah mewadahi ruang bincang kita ini. Semoga bermanfaat juga. Terima kasih sahabat-sahabat yang udah mau menyaksikan. Jangan terus puas. Jangan cepat puas. Jangan bosan membaca buku. Jangan bosan juga untuk sama-sama mendidik diri, sharing, belajar bareng, dan sebagainya, diskusi, dan sebagainya. Begitu dulu aja ya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat sahabat Amanda ya. Diskusinya sangat menarik buat sahabat-sahabat atau buat teman-teman. Terima kasih juga sudah bergabung. Dan jangan puas dulu karena bakal ada diskusi-diskusi selanjutnya di minggu-minggu yang akan datang. Buat teman-teman dan sahabat-sahabat yang nantinya belum sempat nonton diskusi ini, nanti bisa ditonton ulang di YouTube kita di RBK TV. Dan buat teman-teman juga yang belum like, subscribe, dan komen, ditunggu ya nanti subscribe-nya karena di YouTube kita nanti bakal ada video-video diskusi menarik dari sahabat-sahabat yang udah pernah ngisi di RBK ini. Semuanya terima kasih. Buat sahabat Amanda juga terima kasih sudah mau sama-sama Kang, terima kasih juga bagi ilmu di sini. Kita sebelum bubar kita mau ada sesi selfie dulu, foto bareng. Buat teman-teman yang belum muncul wajahnya, sok mangga munculin. Kita mau di capture lah. Ayo, mau nggak ini sahabat Isyana atau Neng kita dokumentasi dulu? Udah belum? Sahabat Neng Ira Ratu mau ikutan nggak? Captionnya dari Bang Paul aja. Hah? Nah, buka dulu dong mukanya. Buka dulu dong. Ayo. Udah siap? Dihitung Kang Paul. 1, 2, 3. Oke, makasih ya semuanya. Oke, makasih Kang Paul. Assalamualaikum.